Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di Organik SL Channel. Sobat tani semua, kali ini saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak kawan-kawan memberikan sebuah informasi ya, dan sedikit edukasi dan informasi ya, tentang penyemaian padi mapan 05 yang anti gagal. Yang video sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan, kita ulas kali ini. Saya akan beritahukan bahwa penyemaian padi mapan 05 itu ternyata ada juga yang masih gagal ya. Kemarin saya ada kawan dia semai gagal. Totalnya 8 bungkus atau 8 kilo dengan dikalikan harga 200.000 udah berapa? 800.000. Jadi sayang sekali beliau mengalami gagal itu tanpa sudah terlanjur lah ya. Nah, kali ini makanya saya akan mengulas kembali tentang ada beberapa hal yang harus diketahui oleh sobat tadi semua. Pertama, yang pernah saya sampaikan yaitu bedengan ataupun media ataupun lahan untuk penyemaian itu sendiri. Pertama ya, itu harus posisi lembab tetapi tidak tergenang air ya, itu. Yang kedua, benih itu boleh direndam tetapi tidak boleh lama, cukup 3 jam atau sampai 5 jam, lalu tiriskan selama 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam ya. Biasanya sudah keluar cambah, kita sebar. Itu dalam posisi tanah yang lembab ya, tanah lembab. Setelah itu disebar lalu tutup dengan sekam, boleh sekam bakar ataupun sekam sekam padi boleh juga. Tapi yang paling bagus adalah sekam bakar. Nanti saya lihatkan contohnya seperti apa ya, dan buktinya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Itu kan. Yang ketiga mungkin perawatan ya, perawatan padi mapan 05 atau benih padi mapan 05 adalah butuh sesuatu yang lebih spesial. Karena apa? Benihnya mahal ya, benihnya mahal. Kedua, si padi ini begitu ditanamkan satu-satu, jadi begitu tanam harus langsung sehat ataupun langsung pertumbuhannya tidak terkendala dengan hama ataupun penyakit ya. Yang jelas obat jamur harus kita masukkan setelah setelah semai ya, setelah semai sekitar kurang lebih 7 hari, 5 atau 7 hari itu udah mulai kita semprot dengan fungisida ya. Terus pengandilan hama yang paling utama adalah sundep ataupun klepar ya, ataupun penggerek batang yang memang datangnya dari apa itu namanya, kupu-kupu apa namanya, kupu-kupu yang berbentuknya runcing ya, sayapnya runcing. Kawan tadi semua tidak perlu dijelaskan, itu pasti. Itu kita harus masukkan juga di umur ya, di umur paling muda. Itu ketika si benih itu sudah mulai keluar 1 atau 2 daun, sudah mulai perkiraan berapa senti ya, 1 atau 2 senti lah. Kita harus mulai cegah dengan menggunakan insektisida ya, ataupun pencegah hama ya. Boleh saya tidak sebutkan merek, para sobat tani tahulah namanya obat sudep pakai apa ya, pakai apa aja boleh, yang penting kita antisipasi. Harus antisipasi minimal di usia 5 atau sampai 7 hari setelah pertumbuhan, sudah mulai cambah, sudah mulai tunas, itu udah dimulai. Itu fungisida dan insektisida. Lalu diulangi di umur, biasanya ada durasi 5 hari kemudian atau 7 hari kemudian lah ya. Karena padi mapan 05 ya akan tanam usia benih 20 hari. Paling lambat lah 25 hari ya. Diusahakan 18 sampai 20 hari kita tanam. Kenapa harus kita rawat dengan betul-betul ya, supaya pertumbuhan tidak terganggu ya. Memupukkan atau boleh atau tidak? Boleh. Jadi setelah, kalau masalah pemupukan di lahan, kalau
lahan kita tanahnya kurang subur dan memang kurang maksimal nutrisinya, boleh kita tambahkan pupuk ya. Pupuk boleh NPK Mutiara ataupun Ponska ataupun urea, tapi jangan banyak, sedikit saja ya. Boleh dimasukkan di tahap apa dan di berapa hari setelah tanam, setelah semai. Mungkin boleh ada bebek di 5 hari bisa ya. Kalau bisa di awal, kalau diusahakan sih lahan ini memang sudah bagus ya dan nutrisinya, boleh di awal 3 hari 4 hari setelah semai ya udah mulai cingis lah, tapi dengan dosis sedikit itu boleh. Tapi yang paling bagus sahabat tani semua, itu dilakukan pemupukan itu dilakukan di usia, bukan di usia ya, di semaian sebelum kita tabar atau belum kita semai, itu pun dengan dosis sedikit ya, dengan dosis sedikit saja. Tapi jadi begitu kita olah lahan sudah siap, kita masukkan dulu pupuk, nah baru 3 hari 4 hari baru kita semai. Jadi otomatis persiapan lahan itu lebih awal, lebih bagus. Itu juga boleh. Jadi sobat tani, nanti akan saya tunjukkan seperti apa ya hasilnya ya, metode ini kita saksikan bersama-sama. Sobat tani semua, nah ini penampakan di usia 18-19 hari ya. Rencana besok kita mulai di usia 20 hari kita mulai cabut dan kita mulai tanam. Ini mapan 05 ya sobat tani. Ya mungkin di video-video sebelumnya ya bisa kawan-kawan saksikan seperti apa penampakannya. Di awal memang sudah metode yang saya sampaikan tadi sudah diterapkan, dan ini hasilnya seperti ini. Jadi tidak usah khawatir kawan-kawan, padi mapan 05 ini masih sampai saat ini masih jadi primadona ya. Jadi primadona kenapa? Karena mungkin banyak keunggulannya, tetapi kawan-kawan banyak yang gagal di persemaian. Tapi dengan metode ini insya Allah kawan-kawan anti gagal. Dan ini untuk lahan kurang lebih 3 hektar. Ada juga yang di sana ada Inpari 32 juga ada, dan ada beberapa jenis padi yang lain. Tapi kita akan fokus pada mapan 05. Ini udah tinggi kawan-kawan ya. Kita akan cabut nih satu. Ini sudah beranak satu ya, bahkan sudah 2 ya, cenderung 2 nih. Dan kita akan tanam satu pohon, satu tanaman satu. Ini udah usia 20 hari dan udah siap tanam. Rencana besok hari Minggu. Sekarang Minggu tanam, jadi besok hari Jumat dan Sabtu mungkin akan cabut ini ya. Nah sobat tani, yang tadi saya sampaikan juga ada langkah-langkah atau pencegahan untuk menghindari tanaman ini terkena hama atau penyakit. Dan untuk penyakit saat ini alhamdulillah aman ya. Dari jamur kayaknya ini masih netral ataupun masih belum ada gangguan. Dan insektisida yang pernah saya sampaikan tadi juga ini terbukti ya. Ini kupu-kupu malam maaf. Kupu-kupu atau pembawa telur-telur dari penggerek batang ini sudah datang ya, dan sudah antisipasi kita semprot. Dan kawan-kawan juga harus tahu kita selektif ya. Dilihat kenapa kalau bisa sore ini, rencana sih sore ini nanti kita akan semprot menggunakan pembeku telur. Karena apa? Pembeku telur ini penting karena ini udah ada calon penggerek batang. Ini ribuan telurnya. Ini satu telur bisa jadi ribuan. Kalau bisa ini menggunakan pembeku telur ya kawan-kawan. Insya Allah nantinya aman.
Jadi sebelum kita cabut dan kita tanam, kita harus lakukan penyemprotan menggunakan insektisida yang sistemik dan kalau bisa menggunakan pembekuan telur. Nah itu dulu kawan-kawan. Kita akan lihat juga ini lahan yang baru juga untuk padi 805 yang adanya ini ya, baru kita semai untuk lahan di daerah agak jauh dikit. Jadi ini kita tanam, di sana kita baru semai, kita baru sebar ya. Nah ini kawan-kawan metode dan pola yang sama. Ini metode dan pola yang sama. Itu tadi lahan yang di sana. Dan ini lahan baru ataupun semaian baru. Ini baru 2 hari. Ya. Ini mulai pertumbuhannya mulai bagus juga ini. Kawan-kawan bisa lihat. Saya yakin ini juga akan pertumbuhannya sama bagus seperti yang tadi. Mudah-mudahan ini juga akan sama seperti yang tadi. Dengan metode yang sama, insya Allah hasilnya sama. Nah itu kawan-kawan, saya tunjukkan hasilnya dengan metode yang saya sampaikan. Rata-rata berhasil ya, dan insya Allah ini bisa jadi panduan untuk kawan-kawan kita semua ya yang ada di sini untuk mengantisipasi kegagalan dari penyemaian padi 805. Mungkin itu dulu salam buat kawan-kawan semua ya. Salam sukses ya, insya Allah kita berhasil bersama. Kalau video ini ada manfaatnya mohon di share, dibagikan ya. Kalau tidak manfaatnya juga diabaikan. Baik, butuh dukungan di komen, di like, di subscribe, di komen ya. Dan kita bisa berbagi informasi dan edukasi ilmu sedikit yang mungkin bisa ada manfaatnya. Oke, sampai sini dulu perjuangan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.